Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda. Seperti biasa, dalam Bali Pos Talk, kita akan membicarakan tentang bagaimana nasib perekonomian Bali di tengah masih tingginya inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, ada ancaman stagflasi, kemudian ancaman resesi global. Bagaimana Bali ke depan ini tentu menjadi hal yang menarik untuk kita kupas, dan kita perlu juga menjawab apa yang mesti dilakukan krama Bali dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Memang pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan pariwisata sudah mulai menggeliat sedikit-sedikit, tapi katanya masih jauh dari normal. Nah, kita akan mencoba untuk menggali apa yang mesti kita lakukan ke depan dengan narasumber kita, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana, Prof. Wayan Suartana. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu, Pak Man. Ya, gimana kabar? Sehat, Prof? Oke, sehat-sehat. Dan pariwisata Bali sudah mulai menggeliat ya, Prof ya. Ya. Tapi kalau kita melihat kemudian ancaman ke depan ini kan masih Pak Jokowi bilang akan ekonomi 2023 gelap. Faktanya memang Bali masih terpuruk karena inflasi yang tinggi, pertumbuhan yang rendah. Pariwisata juga belum begitu menggembirakan. Nah, bagaimana Prof melihat dulu ya situasi dan prediksi Prof dari yang sekarang ini, melihat situasi kekinian 3 bulan menjelang berakhirnya tahun 2022 dan 2023 seperti apa, Prof? Ya, terima kasih, Pak. Jadi menurut saya Bali itu mendapat 2 tantangan dan cobaan. Yang pertama pandemi selama 2,5 tahun lebih, kemudian terjadinya krisis Rusia Ukraina. Meskipun non jauh di sana, tetapi karena perekonomian itu bersifat interkoneksi atau terintegrasi, maka Bali juga terpengaruh. Nah, ketika kita pandemi, pengaruhnya sangat terasa, sangat keras, sampai-sampai pertumbuhan ekonomi kita itu minus 9, minus 8 ya. Dan sekarang astungkaro pertumbuhan ekonomi Bali sudah positif. Nah, kemudian yang kedua, begitu kita akan menggeliat, kemudian akan bangkit, tiba-tiba ada peristiwa di belahan dunia sana yang mempengaruhi spektrum perekonomian dunia dan konfigurasi ekonomi dunia, dan Bali juga terkena, ya. Jadi di negara-negara pemasok wisatawan, misalnya di Eropa, kemudian Amerika, saat ini sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu baik ya. Jadi cenderung mengalami pelambatan, dan prediksi tahun 2023 akan resesi itu, prediksi itu masuk akal, dengan catatan bahwa memang tidak ada solusi yang bisa dilakukan, khususnya mengenai bagaimana solusi mengenai krisis di Rusia dan Ukraina. Itu sangat berpengaruh bagi Bali. Di samping itu, inflasi yang tinggi itu disebabkan oleh kalau di negara Eropa inflasi sangat tinggi. Sampai harga listrik itu 11 kali lipat dari harga normal, dari harga sebelumnya. Nah, kemudian juga di Amerika, kemudian ada suku bunga naik dan sebagainya. Kemudian Indonesia juga kurs rupiah terhadap dolar juga rupiah mengalami pelemahan. Dan hal-hal seperti itu yang membuat kita harus waspada untuk menyongsong tahun 2023. Meskipun demikian, sebetulnya negara-negara ya di Asia dan Australia yang juga sebenarnya secara tradisional menjadi pemasok wisatawan ke Bali itu tidak separah di Eropa dan Amerika, karena mereka masih mengalami apa yang disebut dengan pelambatan, bukan resesi. Jadi sebenarnya itu peluang-peluang kita, khususnya yang kalau kita bisa buka di Asia, misalnya India dan Cina, itu peluang-peluang bagi Bali ya, dan juga Australia sebetulnya. Jadi ada 2, Australia dan Asia, yang bisa kita harapkan untuk mengatasi
yang mungkin sekarang angkanya berkisar antara 40 sampai 50% ya dari angka normal untuk jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali. Ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana kondisi resesi ekonomi, gitu. Ada contoh misalnya Sri Lanka gitu ya, Prof. Ya. Bangkrut ya, kita juga agak sedikit mengerikan mendengar situasi ekonomi. Nah, kalau Prof melihat mungkin Indonesia umumnya, kemudian Bali khususnya mungkin tidak mengalami kondisi ekonomi seperti Sri Lanka gitu misalnya. Ya, kalau saya melihat fiskal di Bali, artinya pajak hotel dan restoran di Badung sudah mulai meningkat, yang mulai tumbuh ya. Jadi APBD sudah mulai sehat ya. Kemudian yang lain-lain saya kira juga akan berpengaruh. Karena wisatawan kan tidak hanya ke Bandung tapi juga ke tempat-tempat lain. Jadi ada pergerakan, ada pertumbuhan. Kalau Sri Lanka itu saya melihat di Sri Lanka itu, kalau saya dengar bacaan-bacaan yang ada itu karena kebijakan pemerintah terlalu populis ya. Terlalu populis sehingga membebani anggarannya, membebani APBN-nya. Ya. Nah, saya rasa di Indonesia, menurut saya kita kuat, kita cukup kuat untuk menghadapi ini, tetapi kita tetap harus waspada. Kata kuncinya waspada, Prof. Ya. Ya, berjaga-jaga. Nah, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa memang kondisi perekonomian dunia, kata resesi dan segala macam ini terjadi karena perang Rusia dan Ukraina ini bukannya mereda ya, justru semakin mengkhawatirkan kita semua. Kemudian ini menyebabkan ada krisis energi, ada inflasi yang tinggi. Indonesia juga, Bali juga mengalami inflasi yang tinggi. Nah, bagaimana kita menyikapi sebagai kerama Bali itu yang penting, Prof. Karena kan pasti daya beli kita akan menurun, ada kesulitan-kesulitan ekonomi yang akan kita hadapi ke depan. Apa yang mesti kita lakukan, Prof? Ya, kita seperti terulang pada saat atau pada periode tahun 2020-2021 ya, baru-baru COVID itu melanda Indonesia ya. Jadi kebijakan-kebijakan itu mungkin sepertinya harus diulangi lagi. Ya, lewat tadi pemerintah juga sudah melakukan lewat BLT dan sebagai catatan BLT tentu saja ini harus datanya harus valid dan tepat sasaran dan begitu. Dan kemudian private consumption, konsumsi private itu harus tetap tinggi ya, harus tetap jalan gitu ya. Artinya kita juga diuntungkan oleh infrastruktur yang semakin baik ya, sehingga mobilitas antar daerah, antar provinsi itu semakin bagus untuk di Indonesia dan semakin lancar ya, semakin lancar. Ya, ini yang menjadi andalan kita. Artinya bahwa ekonomi global meredup dalam tanda kutip berbahaya, beresiko tinggi, maka kita harus mengalihkan perhatian kepada ekonomi domestik yang sebetulnya peluang dan sumber dayanya sangat besar begitu, karena kita negara penduduk yang cukup banyak dan Bali sendiri juga bisa saling isi mengisi dengan daerah lain ya. Dalam konteks Bali kan yang kuat di Bali, sistem komunitas Bebanjaran itu kuat sekali, sehingga kita sudah teruji pada saat pertumbuhan ekonomi kita negatif. Tetapi tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, baik dari sisi sosial maupun keamanan. Tapi sistem komunitas, sistem Bebanjaran kita tetap kuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang melambat ya, pada saat setelah zaman COVID yang sempat mengalami kontraksi hampir 12%. Ya, jadi seperti yang Prof sampaikan tadi, ada pergerakan, ada pertumbuhan gitu ya. Nah, berarti itu kita harus di Bali itu bagaimana menggerakkan ekonomi walaupun tidak sebesar sebelum pandemi atau tidak bisa sebesar karena ada tekanan resesi dan inflasi, tapi tetap harus bergerak gitu ya, Prof, intinya. Harus tetap bergerak. Yang saya usulkan pemerintah harus memonitor pergerakan harga itu secara real time ya, dari waktu ke waktu ya. Jadi supaya pengendalian harga, berarti pengendalian harga. Artinya sejauh mana yang bisa diintervensi oleh pemerintah daerah, lakukanlah intervensi itu sehingga inflasi terjaga secara stabil gitu ya. Secara mungkin agak tinggi, lebih tinggi dari periode sebelumnya, tetapi asalkan itu bisa dijaga terus ya, tentu saja kita akan bisa tenang ya, aman ya dalam level itu.
Artinya bahwa dengan inflasi yang ya mau tidak mau memang ada karena BBM yang naik gitu ya Prof ya. Ya, betul. Kemudian ada pergantian musim dan lain sebagainya, kemudian barang itu terbatas sehingga apa namanya itu menyebabkan inflasi. Nah ini yang perlu pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi, itu yang penting ya Prof ya. Bagaimana caranya supaya harga barang ini tidak terlalu naik, terlalu tinggi, terutama kebutuhan pokok ya Prof ya. Ya, teorinya ya jumlah produksi dan produktivitas ditingkatkan. Ya kan, jadi itu kunci. Kalau sudah barangnya itu banyak, otomatis harganya akan turun. Kan ini teorinya begitu. Teorinya begitu. Tetapi ini tergantung dari banyak faktor yang memang kita agak sedih juga. Artinya iklim juga, kadang-kadang juga banyak hama dan sebagainya. Ya, itu saya kira hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi pertama tentu saja pengendalian harga, yang kedua adalah meningkatkan produksi dan produktivitas. Ya. Nah, ini tentu saja didukung oleh atmosfer yang baik untuk bisnis kita di Bali. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana di 2023 ya nanti, memang Bali, apakah Prof melihat kita masih, pariwisata kita terutama Prof ya, apakah memang masih akan tetap bertumbuh dengan, atau malah dia stagnan? Apa namanya, tidak ada pertumbuhan yang cukup naik, ya tetap sepertinya jangan-jangan malah turun nanti Prof di tahun 2023. Ya, kuncinya di G20 ini ya. Mudah-mudahan G20 ini bisa sukses, gitu lancar, sehingga menimbulkan image atau pesan positif bagi dunia bahwa berkunjung ke Bali aman ya. Jadi kalau itu bisa sukses terselenggara dengan baik, saya kira kita pelan-pelan akan naik gitu. Yang tadi saya katakan, kita kan ini belum maksimal untuk Asia dan Australia. Saya lihat belum maksimal. Kebanyakan masih Eropa dan Australia ya. Amerika Serikat, Amerika. Yang notabene negaranya sedang mengalami masalah ekonomi, masalah kalau Asia ekonomi. Mungkin ada beberapa negara-negara seperti Tiongkok ini belum ya Prof ya? Belum, Tiongkok sama ya? India. India itu bisa digarap ya. Bisa digarap Tiongkok sama India. Ini yang belum. Karena India sendiri dan Tiongkok kan tidak relatif tidak mengalami masalah seperti negara-negara di Eropa ya, yang inflasinya begitu tinggi, tapi hanya mengalami pelambatan. Gitu. Oke Prof, sebagai closing statement yang kepada para pemirsa Bali TV ya, masyarakat Bali, Krame Bali ini ya, harus bersiap menghadapi resesi. Apa yang mesti kita lakukan Prof? Silakan sebagai closing statement. Ya, kita tetap menumbuhkan budaya gotong royong ya. Jadi tetap sistem komunitas, sistem ekonomi komunitas itu tetap jalan ya. Jadi tetap itu menjadi tulang punggung kita. Kemudian UMKM juga, karena memang Indonesia bisa tahan itu, memang sudah berbagai riset mengatakan Indonesia bisa tahan. Salah satunya adalah karena UMKM, daya tahan UMKM kita, karena kekuatan UMKM kita yang begitu kuat ya, begitu kuat dan menjadi sendi dalam perekonomian kita. Menjaga perekonomian. Baik, terima kasih Prof atas waktunya dan terima kasih pemaparannya. Prof Wayan Swatana sudah memberikan kita bagaimana gambaran ya, bahwa sebenarnya ya kita benar juga sudah pernah mengalami masa yang sangat lebih sulit lagi, perekonomian Bali ini sampai -12, -9. Kita sudah ada pertumbuhan positif walaupun sangat rendah dibandingkan daerah-daerah lain. Inflasi kita jadi sementara lebih tinggi dari daerah lain, tapi sekali lagi kita sudah pengalaman, komunitas ini digerakkan, ekonomi komunitas itu ya Prof ya, Kebanjaran, desa, adat dan lain sebagainya. Mungkin upacara-upacara adat ini bisa membantu kita juga untuk menggerak. Di mana ada pergerakan, di sana ada pertumbuhan ekonomi. Betul. Ya, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Santi, Om.